Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 91 ingin mempresentasikan hasil praktikum pemrograman komputer yang beranggotakan saya sendiri, Yudhistira Susanto dengan NIM D6210080 dan partner Saya Agralia Diva Advina Putri dengan NIM D600210193 dan dengan yang dibimbing oleh Mas Hasan Bahul Munir. Yang pertama yang akan kami presentasikan ada modul 1 yang berjudul Python dasar, yang kedua ada Python GUI dengan PySet2, yang modul ketiga ada Web Statis dengan Django, dan modul yang keempat ada Web Dinamis dengan Django. Yang pertama ada modul 1. Pengertian Python. Python merupakan bahasa pemrograman yang dibuat serta dirancang dengan baik yang mampu dipergunakan secara nyata, yang memiliki bahasa pemrograman yang sederhana, fleksibel, berorientasi objek tingkat tinggi, dan dinamis. Python juga merupakan bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python diklaim sebagai bahasa yang menggabungkan kapabilitas kemampuan dengan sintaksis kode yang sangat jelas dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Yang kedua ada pengertian algoritma dan flowchart. Algoritma sendiri adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Sedangkan flowchart adalah sebuah diagram yang menjelaskan alur proses dari sebuah program. Biasanya memuat simbol grafis yang terdapat pada bagian tersebut menyatakan aliran algoritma atau proses yang menampilkan langkah-langkah yang disimbolkan dalam bentuk kotak beserta urutannya. Fungsi pengulangan. Yaitu ada program pengulangan ada 2, yaitu while untuk mengulangi suatu perintah selama kondisi yang ada pada while terpenuhi atau benar, dan juga pengulangan for untuk mengulangi dari sebuah nilai sequence atau data kolektif seperti list, tuple, string, dan lain-lain. Dalam program pengulangan ini menggunakan while input product. Pengulangan ini meminta untuk mengulang kembali input barang yang akan dibeli sampai pengguna menginputkan kata stop untuk menghentikan pengulangan. Sementara pengulangan lain yaitu for dictionary in list underscore harga yang meminta program untuk mengulangi statement yang berada pada list harga di atas untuk dibuatkan tabel. Yang selanjutnya ada fungsi pengandaian. Program pengandaian ada 3, yaitu if, elif, dan else. Fungsi dari program pengandaian yaitu untuk mengeksekusi kode yang dimasukkan apakah benar atau salah. Pengandaian if digunakan untuk mengeksekusi kode yang true. Pengandaian elif digunakan sama seperti pengandaian if. Perbedaannya, pengandaian elif bisa digunakan lebih dari satu perintah. Terakhir, pengandaian else digunakan untuk mengeksekusi kode yang false. Yang selanjutnya ada tipe data dan operator. Ada beberapa tipe data, di antaranya string, integer, float, boolean, dan lain-lain.
String yaitu tipe data yang berguna untuk menampung kumpulan karakter seperti kata dan kalimat. Contohnya ada str dalam kurung harga 1. Integer yaitu tipe data yang berguna untuk menampung kumpulan bilangan bulat. Contohnya harga sama dengan int dalam kurung input dalam kurung petik 2 harga slice t petik 2 titik 2 petik dalam kurung 2. Float merupakan tipe data yang menampung bilangan pecahan. Contohnya float dalam kurung dictionary kurung siku petik harga petik kurung siku tutup kurung. Operator merupakan pengolahan variabel atau nilai. Contoh dari operator yaitu petik 2 plus petik 2 yang berguna untuk menambah 2 angka atau lebih, dan operator petik bintang petik yang berguna untuk perkalian 2 angka atau lebih. Yang selanjutnya ada modul 2, yaitu Python GUI dengan PySet2. Flowchart program. Ketika program dimulai, maka akan muncul halaman login, yaitu dengan memasukkan ID dan password dan klik login, maka akan muncul menu utama. Dalam menu utama terdapat beberapa pilihan, antara lain kalkulator dan chart. Dalam bagian data akan disajikan tampilan tabel data, produk dan tampilan data gambar produk. Dalam tampilan kalkulator akan disajikan tampilan untuk pengguna memasukkan nama barang, harga, wilayah, dan jumlah barang. Dan pengguna dapat melihat hasil hitungannya dan juga dapat mengatur ulang data yang telah diisikan. Yang terakhir, dalam tampilan chart akan disajikan tampilan untuk pengguna memasukkan data penjualan yang telah terjual selama sebulan terakhir, dan akan muncul chart berupa scatter plot. Dalam tersebut, maka program sudah selesai. Skrip utama. Yang selanjutnya ada skrip menu utama. Skrip menu sama dengan self.menubar yang berfungsi sebagai membuat beberapa perintah yang terletak pada menu sebuah aplikasi. Yang kedua ada self.text1.setFont qfont tw 10 mt15 digunakan untuk mengatur jenis font dan ukurannya. Yang ketiga ada out action sama dengan q action q icon masuk.png logout self digunakan untuk mengarahkan. Yang selanjutnya ada penjelasan menu utama. Yang selanjutnya ada script table. Yang pertama ada layout sama dengan QGrid layout. Digunakan untuk mengatur widget ke dalam bentuk grid. Yang kedua ada tabs sama dengan Qtab widget. Digunakan untuk menampilkan halaman yang terkait dengan masing-masing tab dalam tumpukan widget tab. Yang ketiga ada tabs.addTab, self.general.tab UI, petik 2 nama barang. Digunakan untuk memberikan nama dalam sebuah tab bar. Yang selanjutnya ada penjelasan tabel. Yang selanjutnya ada script perhitungan. Yang pertama ada self.wilayah sama dengan qlabel buka kurung petik 1 wilayah petik 1 self
tutup kurung. Digunakan untuk membuat nama atau variabel dalam suatu label. Yang kedua ada self.line 1 sama dengan Q combo box, buka kurung self. Digunakan untuk membuat daftar pilihan yang diberikan dalam bentuk tombol atau drop down. Yang selanjutnya ada penjelasan perhitungan. Penjelasan script grafik. Yang pertama ada self.judul sama dengan QLabel, judul scatter self. Gunakan untuk membuat suatu label yang diinginkan. Yang kedua ada self.scatter.clicked.connect self.process scatter. Gunakan untuk membuat tombol yang berfungsi menghubungkan antara data dengan hasil scatter plot. Yang kedua ada X sama dengan X1, X2, X3, X4, X5. Digunakan untuk menampilkan data yang dimasukkan pada sumbu X. Yang keempat ada from grafik, import grafik. Digunakan. Yang selanjutnya ada penjelasan grafik. Ketika program ini dijalankan, maka akan muncul tampilan beberapa data yang harus diisikan untuk menghasilkan sebuah chart, yaitu scatter plot. Data tersebut antara lain hasil penjualan bulan ke-1 sampai bulan ke-5 yang berada di sumbu X. Sedangkan data yang ada di sumbu Y adalah jumlah stok barang selama bulan ke-1 sampai bulan ke-5. Jika diklik tampilan scatter plot, maka akan muncul gambar scatter plot-nya. Fungsi dan manfaat program bagi perusahaan PT Wisanka. Kegunaan serta kemanfaatan program yang kami buat bagi perusahaan PT Wisanka antara lain yaitu untuk memudahkan perusahaan tersebut dalam mengetahui peningkatan atau penurunan penjualan per bulannya melalui grafik scatter plot. Memudahkan perusahaan untuk mendata dan melayani para pembeli produk. Memudahkan pembeli dalam pemilihan produk melalui tabel data produk yang disediakan. Serta fungsi dari program ini yaitu memperkenalkan produk yang ada di PT Wisanka dengan cepat dan mudah. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh partner saya, Agralia Diva. Yang ketiga ada modul 3. Dengan judul web statis dengan Django. Yang pertama, pembuatan project dan apps. Project merupakan inti dari web aplikasi dan sebuah kontainer bagi submodul serta konfigurasi. Project bisa berjalan tanpa harus mempunyai apps. Apps merupakan bagian dari sebuah project yang kita buat, tidak seperti project yang bisa berjalan sendiri. App membutuhkan project. App dibuat untuk memenuhi fungsi tertentu dalam sebuah project. App ini pun bisa dipindah ke project lain ketika dibutuhkan. App bisa saling berhubungan atau memerlukan dengan apps lainnya dalam sebuah project, yang dimana berarti relasi antara apps dan project adalah ketergantungan dan tidak bisa berjalan sendiri. Yang pertama ada pembuatan project. Dalam pembuatan project, dapat menggunakan perintah Django admin start project post test. Keterangan start project adalah perintah untuk membuat project dan post test adalah nama direktori project-nya. Yang kedua ada pembuatan apps. Dalam pembuatan apps dapat menggunakan perintah python manage.py start app program. Keterangan start app adalah perintah untuk membuat apps dan program adalah nama direktori apps-nya. Kemudian ada pembuatan template pada template HTML dan CSS. Pembuatan template HTML di project maupun di apps caranya sama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada klik kanan pada folder yang ingin dibuat HTML, kemudian pilih new file, kemudian simpan file tersebut dengan format HTML.
Contoh, belajar.html. Kemudian pembuatan template HTML sudah berhasil dan ketikkan HTML lalu klik tab pada keyboard maka akan muncul skrip HTML. Kemudian sedangkan pembuatan template CSS di project maupun di apps caranya hampir sama dengan pembuatan HTML yaitu sebagai berikut. Yang pertama, klik kanan pada folder static. Kemudian pilih new file dan kemudian simpan file tersebut dengan format CSS. Contoh tampilan.css. Kemudian pembuatan CSS sudah berhasil. Ini merupakan contoh skrip HTML. Next. Penjelasan dari skrip HTML. Yang pertama ada doctype HTML yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada web browser tentang versi dokumen HTML. Kemudian ada HTML, digunakan untuk awalan teks utama dalam HTML. Kemudian ada head, digunakan untuk teks awalan bagian head atau kepala dari dokumen. Kemudian ada title dan juga garis miring title digunakan untuk menuliskan judul web yang digunakan. Kemudian ada garis miring head digunakan untuk tag akhiran bagian head atau kepala dari dokumen. Kemudian ada body digunakan untuk tag awalan bagian body atau isi dari dokumen. Dan juga ada garis miring body digunakan untuk tag akhiran bagian body atau isi dari dokumen. Yang terakhir ada tag akhiran dari HTML digunakan untuk akhiran tag utama dalam HTML. Selanjutnya penjelasan skrip CSS. Yang pertama ada font family. Selanjutnya ada modul 4. Dengan judul web dinamis dengan Django. Pertama, ada pengertian dari database. Database atau basis data secara kata merupakan sekumpulan data yang terhimpun melalui waktu, sehingga dapat dikatakan atau diprediksi memiliki kapasitas yang terus bertambah dan berkembang. Database merupakan sekumpulan data tentang suatu benda atau kejadian yang saling berhubungan satu sama lain. Manfaat dari database bagi perusahaan yaitu untuk menyimpan dan mengumpulkan data-data yang ada di perusahaan tersebut, serta memudahkan perusahaan tersebut dalam mencari atau menemukan suatu data dari sekian banyak data. Selanjutnya ada pembuatan database di phpMyAdmin. Yang pertama, buka XMPP dan klik Start pada pilihan app Apache dan MySQL. Selanjutnya pilih pada MySQL, klik admin, maka secara otomatis akan dialihkan ke website localhost atau phpMyAdmin secara langsung. Selanjutnya tampil tampilan phpMyAdmin dan di bagian kiri klik new file untuk membuat database baru. Masukkan nama database pada kolom yang tersedia dan klik create. Kemudian database yang dibuat sudah jadi. Selanjutnya ada pemrosesan dalam CRUD atau create, read, update, delete. Adalah sebuah fungsi esensial yang memiliki keterkaitan dengan transaksi atau pengambilan data dari atau ke database. Yang pertama ada create, merupakan perintah yang digunakan untuk menciptakan objek database yang baru atau menciptakan database itu sendiri. Kemudian ada yang kedua ada read, adalah proses pengambilan dari sebuah database atau pencarian suatu data dalam database. Yang ketiga ada update, adalah perintah yang digunakan untuk melakukan perubahan pada data yang telah dimasukkan sebelumnya di dalam database. Yang keempat ada delete, adalah perintah untuk menghapus data dari tabel atau database.
Data yang sudah dihapus tidak bisa dikembalikan lagi. Ini merupakan skrip dari CRUD atau Create, Read, Update. Sekian presentasi dari kelompok 91. Bila ada salah kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.